Oke, baik Bapak Ibu. Kalau bicara hukum acara perdata, ya, ini kan bicara tidak bisa lepas dari hukum pidana materialnya ya. Nah, tetapi saya akan menyinggung sedikit terkait dengan RPS dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini di layar ya, mungkin sudah bisa muncul. Nah Bapak Ibu, kalau bicara hukum acara perdata nggak bisa terlepas dari hukum acara perdata materialnya. Ya, kalau kita tahu bahwa hukum perdata itu terbagi dua, ada hukum perdata material dan ada hukum perdata formil. Ya, hukum perdata materialnya kita sudah tahu bicara asas-asas hukum perdata pada umumnya. Ya, nah bahkan dibagi lagi menjadi beberapa hukum lagi. Ya, ada hukum keluarga, hukum perkawinan, lalu ada hukum benda, ya ada perjanjian dan seterusnya. Nah, di mata kuliah hukum acara perdata ini, ya saya akan overview sedikit tentang rencana pembelajaran semester. Nah, Bapak Ibu, ini saya nanti Bapak Ibu bisa baca ya capaian-capaiannya nanti ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam capaian khususnya, Bapak Ibu, ya dari segi pengetahuan, ya diharapkan melalui mata kuliah ini Bapak Ibu bisa memahami, bisa mengerti asas-asas hukum acara perdata khususnya bagaimana kekuasaan kehakiman dijalankan khususnya di bidang keperdataan. Lalu tentang ada lingkungan badan peradilan, lalu cara bagaimana mengajukan membuat suatu tuntutan hukum, ya. Kalau bahasa HIA digunakan tuntutan, ya. Tapi kalau kita mengenalnya dengan gugatan. Lalu juga ada yang disebut dengan permohonan. Apa bedanya gugatan dengan permohonan? Nah, nanti kita bisa bahas di pertemuan berikut. Ya, lalu mengenai bagaimana menjamin bahwa tuntutan kita ini bisa terlaksana. Ya, lalu ada bicara pembuktian, bicara putusan, lalu upaya hukumnya seperti apa dan eksekusi. Ya, nanti kita akan bahas semua ini satu persatu. Nah, Bapak Ibu, kita ada 16 kali pertemuan. Ya, di kuliah awal ini ya, ini hanya pengantar saja, perkenalan dulu dengan mata kuliah ini. Ya, lalu saya overview sedikit tentang sejarah singkatnya saja. Ya, lalu nanti di pertemuan berikutnya ada tentang asas, lalu ada sumber hukumnya, lalu ada kekuasaan kehakiman, ya, lingkup badan peradilan, kewenangan mengadili, gugatan perdata, lalu ada ujian juga ya Bapak Ibu ya. Ada juga tentang persidangan perkara perdata. Bagaimana tahapan-tahapan suatu persidangan perkara perdata dijalankan. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin di semester lalu ada yang sudah ambil acara pidana, ya. Nah itu tahapan pidana perdata jauh berbeda prinsipnya. Nah juga kalau kita lihat nanti ada pembuktian dan alat bukti. Nah dari segi bukti dan alat bukti pun berbeda, baik perdata maupun pidana. Ya, kalau dilihat Bapak Ibu, ya nanti kita akan lihat jenis-jenis alat buktinya berbeda. Prinsipnya, asasnya pun berbeda. Ya, ada mencari kebenaran formil, ada mencari kebenaran material. Ya, nanti kita lihat lebih detail di kuliah berikutnya. Lalu ada penemuan hukum dan putusan serta upaya hukum, lalu ada eksekusi dan ada ujian akhir. Nah, Bapak Ibu, ya, total 16 kali pertemuan ya. Nah, ini keadaan minimal 75% memang ya, tapi ini sebenarnya ketentuan yang pada saat offline ya. Kalau online mungkin agak sedikit diperlonggar ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, komponen penilaian di saya ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu dari yang kuliah sebelumnya ya. Selain masalah kehadiran, keaktifan dan diskusi kelas yang hidup ini menjadi penilaian tersendiri buat saya. Ya, selain nanti ada tugas-tugas individu saya rasa ya nanti. Lalu selain ada UTS dengan ujian akhir. Nah, kemudian juga nanti ada beberapa buku yang Bapak Ibu bisa cari ya terkait dengan hukum acara perdata ya, ada karangan Sudikno Mortokusumo, ada karangan Subekti dari Nonoko Jodikoro juga ada, lalu ada R. Susilo, lalu ada Abdul Qadir Muhammad, ya, lalu ada bisa mencari dari buku-buku yang lain. Ya, saya ada satu buku juga karangan saya tentang terkait dengan hukum acara perdata, namun masih proses pencetakan. Ya, karena ini terbitan internal dari UKI Press.
Jadi nanti mungkin saya harus pesan khusus nanti kalau Bapak Ibu mau berminat membelinya. Nah, baik Bapak Ibu, kita mundur sedikit nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan pasti sudah ada yang ambil hukum perdata nih. Saya mau dengar dulu nih, kira-kira nih dari Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan hukum perdata? Ada yang masih ingat? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau merespon, silakan. Hukum perdata itu apa ya? Masih ingat? Pak Kamsar mungkin? Silakan Pak Kamsar, ada pendapat? Ya, saya coba Pak, kalau mudah-mudahan short memory saya masih bisa dipakai. Karena baru ngambil sebetulnya nih Pak. Oh, harusnya masih fresh sih, Harus Pak. sih, tapi saya udah takut memori yang sudah mulai karatan ini bisa lupa-lupa. Saya coba Silakan, Pak, izin Pak, kalau salah ya. diluruskan. Jadi hukum perdata adalah hukum yang pada umumnya mengatur hubungan antara orang per orang di bidang kebendaan atau harta. Mengatur hubungan orang perorangan ya di bidang kebendaan atau harta. Oke, terima kasih Pak Kamsat. Ya, dari yang lain mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada punya pendapat. Mungkin Ibu Katarina nih ada pendapat Bu, kira-kira apa sih hukum perdata itu? Terima kasih Pak, selamat Ya. malam. Selamat malam Bu. Hukum perdata itu mengatur tentang hak dan kewajiban ya Pak, seseorang dalam masyarakat. Misalnya contoh utang piutang seperti itu enggak Pak? Poin prestasi. Hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan sehari-hari ya. Oke, baik. Contoh sengketa lahan atau seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Bu Katarina. Ini panggilannya Bu siapa nih? Bu Katarina atau Bu Sri atau Bu Yanti nih? Gimana Bu? Bu Yanti aja Pak. Bu Yanti ya nama panggilannya ya? Ya, Oke, baik. ya, Terima Pak. kasih Bu Yanti. Nah, Terima dari Bu kasih, Yosi Pak. nih. Terima kasih. Silakan Bu Yosi, saya udah lama nggak dengar suara Ibu Yosi nih. Silakan Bu Terima Yosi. kasih Pak Lona. Merupakan pengaturan hak, harta, benda, dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum, Pak Lona. Oke, Ibu mau menyorotin dari segi aspek ada badan hukumnya ya. Subjek hukumnya ada individu dan badan hukum. Baik, terima kasih Bu Yosi. Sama Pak Lona. Ya. Selamat malam Pak Gilbert, apa kabar? Silakan Pak Gilbert. Malam Pak Lona. Ada pendapat Pak, kira-kira? Silakan Pak. Kalau dari saya melihat hukum perdata adalah hukum privat yang artinya dalam hal ini negara tidak mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut. Artinya bukan seperti pidana, dalam hal itu negara yang kemudian mengambil alih. Begitu. Oke, baik Pak Gilbert. Terima kasih. Ya, Pak Yosep, ada pendapat Pak Yosep? Silakan. Ya Pak, mungkin saya sama dengan Pak Kamsir Pak, hukum yang mengatur orang dengan orang Pak. Tapi lebih menitik beratkan kepada kepentingan pribadi Pak, kalau saya Pak. Kepentingan pribadi ya. Oke. Kepentingan pribadi. Hukum yang mengatur tentang orang dan orang, tapi menitik beratkan pada kepentingan pribadi Pak. Baik Pak Joseph, terima kasih. Ya, tadi ada Pak Haikal. Boleh menambahkan nggak Pak? Ya, izin sebentar Bu. Tadi ada Pak Haikal lebih dahulu. Silakan Pak Haikal. Terima kasih Pak Lona. Ya. Jadi menurut saya hukum perdata itu adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Yang merupakan alat atau seperangkat kaidah perdata yang mengatur hak, harta benda, dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Oke, baik. Terima kasih Pak Haikal pendapatnya. Ya, Bu Rini, silakan. Izin berpendapat Pak, kalau menurut saya hukum perdata itu adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini tambahannya. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang mau kasih tambahan mungkin dari Pak Edi nih, kayaknya Pak Edi mau bersuara nih. Silakan Pak Edi mungkin. Sama aja Pak sebenarnya dengan teman-teman yang lain. Hukum perdata itu ya rangkaian peraturan ya yang
yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, ya, dengan menunjukkan kepada kepentingan daripada subjek hukum itu. Dimana kita ketahui kalau dalam hukum perdata subjek hukum itu ada orang dan badan hukum. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Edi. Baik, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, jadi ini bicara satu ada keperdataan, bicara tentang private. Ya tadi Pak siapa tadi bilang, ya negara Pak Dr. Gilbert bilang nggak bisa masuk negara ke dalamnya. Ya, lalu bicara ada orang perorangan, ada bicara badan hukum, atau ada hubungan antara orang dengan badan hukum. Ya, nah lalu bicara terkait dengan kebendaan, ya, tentang harta, tentang perjanjian tadi disampaikan. Ya, nah berarti ini Bapak Ibu masih fresh betul nih ya untuk materi hukum perdatanya nih ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, nah saya akan bahas secara doktrin dulu ya, sekedar mengoverview kita semua. Oke, baik. Menurut Volmar, Bapak Ibu, ya, kalau bicara tentang hukum perdata itu bicara aturan, bicara norma yang ada memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan kepada kepentingan-kepentingan perseorangan, ya, dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Lalu lintas bukan lalu lintas kendaraan ya, tapi lalu lintas maksudnya hubungan antar orang perorangan. Nah ini pendapatnya Volmar. Ya, jadi dia menekankan kepada kepentingan individu, ya, dengan kepentingan orang perseorangan dengan orang yang lain. Nah kalau kita lihat lagi, menurut Sudikno Murtakusumo, perdata itu bicara tentang antar perseorangan, hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksananya diserahkan masing-masing pihak. Nah, Sudikno ini dia menambah lagi, jadi tidak cuma bicara orang perorangan, dia lebih rinci lagi. Dalam hubungan berkeluarga, ya, artinya suami dengan istri gitu ya, antara orang tua dengan anak gitu ya, dan dalam pergaulan masyarakat. Nah, pelaksanaannya kesepakatan berarti kan, terserah para pihak. Nah, ini menurut Sudikno Murtakusumo. Di dalam hubungan berkeluarga kira-kira Bapak Ibu apa nih ya bentuk hubungan orang perorangan dalam bentuk hubungan berkeluarga? Ada yang bisa dapat gambaran nggak di dalam hubungan berkeluarga? Mengenai warisan kali apa ya? Ya, warisan bisa Bu Yosi, betul. Ya, jadi antara orang tua dengan anak gitu ya. Anak. Betul. Kalau bicara tentang hubungan berkeluarga pasti tidak jauh-jauh dari warisan, dari perkawinan, dari perwalian, lalu ada perceraian, lalu ada hak asuh anak dan seterusnya. Ini hubungan keluarga, ya, nggak jauh-jauh, ya. Nah, kalau bicara dalam pergaulan masyarakat tentu lebih luas, ya. Tentu lebih luasnya ini seperti misalkan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang bukan satu keluarga, ya. Katakanlah dia mau beli barang, ya kan? Nah, hubungannya lebih luas nih. Atau antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Katakanlah kalau orang Batak itu kan punya punguan-punguan gitu kan. Punguan ini, keluarga ini mau mengadakan pesta. Lalu dia mau butuh catering. Nah, dia pakai orang lagi. Dia cari orang yang bisa memasak. Gitu ya. Nah, ini kan ada hubungan antara pergaulan masyarakat. Dan seterusnya, atau yang punya hobi yang sama ya. Yang punya hobi berolahraga, bikin event gitu ya. Kemudian dia butuh orang supplier yang mengatur acaranya IO. Ya, mengatur IO-nya, IO-nya ya, event organizer-nya. Nah, ini bicara tentang pergaulan masyarakat. Yang pelaksananya kembali kesepakatan para pihak menurut Sudikno Murtakusumo. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat sebukti juga ini lebih sederhana lagi nih. Dia mengatakan hukum perdata itu adalah semua hak yang meliputi hukum privat material yang mengatur kepentingan perseorangan. Ya,
Dia lebih apa namanya? Lebih Simpel. terbatas, ya. Iya, lebih terbatas pengertiannya. Nah, menurut Wiryono Pojodikoro, hukum perdata adalah rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu dan satu sama lain yang mengatur hak dan kewajiban dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, ya. Jadi ada bicara ini sama kayak tadi disampaikan oleh siapa tadi, Bapak siapa? Ada orang, ada badan hukumnya, ada relasi satu sama lainnya, ya. Nah, ini pandangan dari Wiryono Pojodikoro, ya. Nah, kalau kita bisa simpulkan nih kira-kira Bapak Ibu ya, ada hubungan individu di dalamnya, dalam masyarakat, atau hubungan badan hukumnya. Lalu ada hubungan satu sama lain yang saling berkepentingan, ya, yang untuk menjamin hak dan kewajibannya masing-masing. Ya kan? Kalau misalkan suatu perusahaan, misalkan mau mengadakan suatu event, katakanlah lari maraton, dia perlu cari event organizer, atau dia perlu cari vendor-vendor yang lainnya, mengurus dokumentasi dan seterusnya. Ya, ini bicara tentang keterkaitan atau relasi hukum antara badan hukum dan masyarakat. Ya, nah ini kurang lebih mengingatkan kembali tentang apa yang dimaksud dengan hukum perdata. Nah, Bapak Ibu, kalau udah kayak gini, nah bagaimana kalau terjadi pelanggaran? Ya, saya beli mobilnya Pak Kamser gitu ya, tapi kemudian yang datang kok speknya berbeda, ya. Nah, saya pilih warna hitam CR-V gitu kan, kok yang datang ternyata Avanza warna kuning gitu ya. Nah, ini kan beda jauh gitu ya. Bagaimana hak saya? Tentu akan protes. Masing-masing punya kepentingan. Saya punya kepentingan, Pak Kamser punya kepentingan. Atau misalkan orang yang mau berelasi hukum pasti punya kepentingan. Ya kan? Sama kayak misalkan secara luas kalau perdata, ya, seorang pekerja dengan seorang pemberi kerja punya kepentingan. Satu kepentingan orang yang mengerjakan pekerjaannya, satu orang yang butuh penghasilan. Ya, ada hubungannya. Nah, masing-masing punya kepentingan yang berbeda, tapi kalau sudah ada kesepakatan terus dilanggar bagaimana? Ya, nah biasa respon kita nih, biasa kalau terjadi pelanggaran adalah biasa langsung ambil tindakan sendiri nih, ya. Entah mungkin ada yang responnya negatif, ya, ngomel-ngomel gitu ya, udah minjemin uang, ya, terus tidak dibayar, nagihnya susah, kita yang dimarahin. Nah, atau misalkan sudah bayar lunas semua event, tepas hari hanya IO-nya berantakan, ya. Nah, ini hal-hal seperti ini bagaimana? Nah, respon kita macam-macam, Bapak Ibu, ya. Nah, oleh karena itulah, ya, kita lihat di mana fungsi hukum acara perdata. Nah, Subukti mendefinisikan hukum acara perdata itu adalah mengabdi kepada hukum material. Ya, jadi dengan sendirinya setiap perkembangan terjadi dalam hukum material harusnya hukum acaranya menyesuaikan. Artinya mengikuti. Ya, sehingga kenapa? Karena ada keterkaitan antara hukum perdata material dengan hukum formilnya. Ya, ini nggak bisa dilepas. Tadi kalau kita bicara kesepakatan, kita bicara tentang deal-dealan bisnis, ya, deal-dealan bisnis, tapi kemudian ternyata terjadi pelanggaran, ya, haknya kita dilanggar. Kita sudah ada bisnis, tapi ternyata si lawan bisnis kita, partner bisnis kita kabur, meninggalkan kita dengan kerugian yang harus kita urus masalahnya. Nah, ini kan bagaimana menuntut kerugian itu? Ya, tentu kan nuntut ya. Nah, ini makanya nggak bisa lepas gitu ya dari hukum materialnya. Nah, Wiryono Pojodikoro dia mendefinisikan hukum acara itu peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain dalam melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata material, ya. Nah, jadi bagaimana dia mempertahankan hukum perdata material, ya. Bagaimana sih orang yang merasa dirugikan kalau mau menuntut haknya,
Nah, itu ada semua di hukum acara, diaturnya, prosedurnya, SOP-nya gitu. Ya, bagaimana pengadilan harus bertindak memeriksa antara dua pihak yang bersengketa. Bagaimana dia harus memutuskan. Nah, ini hukum acara semua ranahnya, ya, acara perdata. Nah, lalu Sudikno tersebut menulis begini. Peraturan hukum, ya, hukum acara itu adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaran hakim. Ya, jadi hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaannya juga bagaimana pelaksanaan putusan tersebut. Ya, jadi ini komplit ya, dari mengajukan, diperiksa, diputus, dan dilaksanakannya. Ya, ini menurut Sudikno, ini hukum acara perdata sebenarnya. Jadi bicara sudah di pengadilan, ya, sudah dalam ranah pengadilan. Tuntutan hak yang ada di sini maksud Sudikno adalah sebagai bentuk perlindungan hukum dari pengadilan bagi para pencari keadilan. Ya, bagaimana ketika haknya dilanggar, maka perlindungan hukum yang diberikan oleh negara adalah yang melakukan tuntutan hukum supaya mencegah dilakukan atau terjadinya main hakim sendiri. Ya. Nah, mencegah main hakim sendiri ini penting Bapak Ibu ya. Karena gini. Nah, misalkan kalau kita lihat Bapak Ibu, kita lihat di BW ya, di KUH Perdata, pasalnya serem nih, 666 ya, 666. Nah, di BW dinyatakan bahwa apabila dahan, ranting atau akar pohon atau tanaman seseorang yang bertumbuh hingga masuk ke pekarangan rumah tetangganya, maka si tetangga boleh memotongnya, asalkan tidak masuk pekarangan si pemilik pohon, setelah memberikan teguran selama 1 kali. Pada Bapak Ibu, ini ada aturannya. Kalau bicara main hakim sendiri nih, ada tetangga kita, ada pohon mangganya, dahannya sampai ke halaman rumah kita. Ya, lalu daunnya gugur, rontok. Akhirnya jadi sampah di kita. Jadi kita harus bersihin setiap hari. Gitu ya. Ya capek juga lah kalau sekali 2 kali mungkin enggak, tapi kalau tiap hari kan mengganggu juga gitu ya. Siapa yang makan buahnya, siapa yang bersihin sampahnya gitu kan. Nah, ini BW mengatur demikian. Kalau kita main hakim sendiri, kita potong aja tuh pohon. Ya. Nah, ini dibolehkan oleh BW. Dibenarkan, boleh dipotong. Tapi tegur dulu dong tetangganya supaya dipotong dahannya. Ya kan Bapak Ibu, ini sering terjadi sehari-hari. Ya, rumah kita berdekatan, lalu dari sebelah ada yang dahannya mungkin saking dia merambah ke samping, bisa-bisa dia bertumbuh nabrak ke atas genteng kita, sehingga bisa merusak plafon atau merusak genteng sehingga terjadi bocor. Ya, nah ini BW mengatakan bahwa boleh aja dipotong tapi dikasih teguran. Kalau sudah ditegur tidak diidakan, maka boleh dilakukan main hakim sendiri. Caranya mereka dipotong, dimungkinkan. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak juga kasus kayak misalkan gini, masalah parkir. Ya, banyak orang yang parkirannya terbatas tapi parkirnya di luar. Ya, atau tidak punya garasi tapi parkirnya di luar, akhirnya menghalangi jalan. Nah, ini kan melanggar hak keperdataan orang lain juga. Ya. Nah, ini kan sering kali nih Bapak Ibu, ya, sering kali atau dia parkir memang depan rumahnya dia. Tapi karena area jalannya itu hanya mungkin lebar 1 mobil, orang yang masuk mobilnya dari garasi dia mau keluar, mentok, nggak bisa. Mau maju mundur kayak gimana juga mentok sudutnya. Karena dia pas di belokan atau putaran mobil mau keluar. Nah, ini susah. Ya. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini seringkali orang sering ditegur gitu ya, bahkan sampai berantem gitu ya. Ada tuh kawan saya juga mengalami hal sama ya. Bahkan di perumahan malah ya. Dia bangun parkir di depan rumah, nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, dikasih kanopi sampai ke setengah jalan. Ada juga kayak gitu ya, karena dipikir di jalan di depan rumah itu jalannya dia, padahal itu jalan umum fasos. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi ranahnya hukum acara. Nah, pendapat tentang Ehrenrichting atau main hakim sendiri. Jadi, tidaklah main hakim sendiri itu sebenarnya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena hukum sudah menyediakan upaya-upaya seperti tuntutan hak
atau gugatan ke pengadilan. Ya, ini sudah diberikan mekanismenya. Ya, sehingga tidak perlu lagi melakukan main hakim sendiri. Ya, meskipun pada prinsipnya boleh saja main hakim sendiri dilakukan, ya, tetapi itu terjadi kalau misalkan si pelaku, ya pelaku ini dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), dianggap sudah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ada konsekuensinya, ganti rugi. Ya, misalkan dia dia tadi pohon, ya, dia sampai ke halaman rumah kita, kemudian buahnya jatuh atau daunnya rontok ke halaman kita, ya dianggap ini kan perbuatan melawan hukum. Dia membuat kotor kita kerugian, kita harus nyapu tiap hari, ya, menyapu halaman rumah. Nah ini sebenarnya ada konsekuensinya. Ya, kalau kita main potong aja atau apa, bisa aja pihak yang punya pohon merasa, kok kau potong pohon saya? Mati jadinya pohon saya minta ganti rugi. Ini pohon udah belasan tahun di rumah saya. Nah, jadi masalah baru lagi. Ya, nah, jadi ini ada dua pendapat, ada tiga sebenarnya. Nah, tindakan main hakim sendiri asasnya sebenarnya nggak dibenarkan. Akan tetapi jika peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan, maka secara tidak tertulis bisa dibenarkan. Asal siap dengan konsekuensinya, yaitu ada ganti rugi. Nah, ini tentang action recting. Ya, seperti kita lihat kan, ada mobil tiba-tiba nyenggol pemotor atau nabrak di mana, kabur, langsung dikejar rame-rame. Kita sudah lihat, udah banyak kasus. Ya, ada kasus terakhir yang kemarin lansia ya, sampai akhirnya meninggal karena dikeroyok. Ya, dan ada banyak macam kasus lah. Ya, kasus-kasus kecelakaan juga. Nah, ini kan kasus main hakim sendiri sebenarnya. Ada kasus juga orang bawa rombongan, ya, ojek online bawa rombongan mau menganterin temannya di kubur, ya, begitu dari belakang, ya, diklakson-klakson nggak terima, akhirnya berantem, mobilnya dirusak, dinaikin mobilnya. Yang terjadi apa? Begitu dinaikin dilaporin polisi, bukan mobilnya dilaporin polisi karena pengerusakan, masuk juga jadi tersangkanya pelaku ojolnya. Ya, padahal dia cuma mengantar teman karena terbakar emosi sesaat, dia merusak, dia injek-injek, dia naik mobil, akhirnya rusak kaca mobilnya pecah, dilaporkan ke polisi, maka jadi tersangka. Ya, karena ada videonya. Nah, ini kan tindakan main hakim sendiri yang sebenarnya yang sangat mungkin terjadi di masyarakat kita pada saat ini. Nah, di sinilah peran hukum acara perdata atau peran negara melalui hukum acara perdata memberikan kesempatan untuk melakukan tuntutan hak bagi orang-orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pernah membaca dokumen seperti gugatan, itu selalu ada kalimatnya bahwa hak keperdataan penggugat dilanggar oleh tergugat. Itu bahasa hukumnya begitu, pasti ada. Ya, jadi itu bicara hak keperdataan, bukan hak pidana atau hak yang lain, tapi hak keperdataannya yang dilanggar. Ya, nah, itu pasti kalau dalam suatu gugatan biasa begitu. Nah, ini tambahan dari Beni Rianto, ya, Prof. Beni Rianto. Nah, beliau menyatakan bahwa peraturan hukum acara perdata itu adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata. Kenapa? Karena tujuannya untuk meminta keadilan lewat hakim. Ya, hukum acara perdata itu dirumuskan sebagai peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim pengadilan. Sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Kebetulan Prof. Beni Rianto ini waktu itu menjabat sebagai Dirjen AHU kalau tidak salah. Beliau juga anggota, dosen juga, anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata. Bapak Ibu, hukum acara perdata kita ya sedang akan dibuat undang-undang terbarunya. Nah, beliau kemudian yang dari Kemenkumham yang mengusulkan kepada DPR untuk segera dibahas. Ya, Prof. Beni Rianto ini ya. Nah, tapi sementara kita masih belum ada yang baru, masih pakai yang lama ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini hanya secara singkat saja, ya hanya overview, kira-kira pernah terjadi seperti ini gambarannya di Indonesia. Jadi ada beberapa badan peradilan di Indonesia pada zaman dahulu. Ada peradilan gubernur, swaperaja, ada peradilan adat, peradilan agama, dan peradilan desa. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di peradilan gubernur ini, ya, ini golongan Eropa dan golongan yang dipersamakan, ya, hanya boleh
maksudnya hanya boleh di peradilan gubernemen ini. Ini dibagi ada 3, ada Raad van Justitie, ada Residentierecht, ada Hooggerechtshof. Ya, ini hanya orang-orang Eropa saja. Ya, seperti kita tahu ya Bapak Ibu, dalam hukum perdata pun jelas ada perbedaan golongan-golongan. Golongan Eropa dipersamakan, golongan Timur Asing, golongan Hindia Belanda atau pribumi gitu ya. Nah, atau bumi putra, bahasanya bumi putra. Nah, untuk Eropa beda lagi. Nah, untuk orang bumi putra, orang Hindia Belanda pada saat itu ada nama badannya adalah Landrat tingkat pertama. Lalu ada pengadilan-pengadilan kabupaten, pengadilan distrik gitu ya. Untuk perkara-perkara ini nilainya di bawah 100 gulden. Lalu untuk tingkat banding dia ada Raad van Justitie ya, yang sebenarnya untuk golongan Eropa. Nah, ini peradilan gubernemen yang diatur sama Gubernur Jenderal Belanda. Lalu ada peradilan swapraja. Peradilan ini adalah peradilan lokal yang ada di bawah keresidenan. Jadi Bapak Ibu, ya tahun 1938 itu ada dibagi keresidenan. Ya, ada negara Indonesia, Sumatera Timur, Kalimantan Barat, negara Indonesia Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Madura, Sumatera. Ya, ini dulu ya Bapak Ibu ya. Tetapi sekarang sudah dihapuskan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada peradilan adat. Nah, di peradilan adat ini pasalnya adalah pasal 130 Indische Staatsregeling. Ya, IS ya. Nah, ini Stad 1932 80. Nah, ini khusus hanya ada di luar Pulau Jawa dan Madura. Ya. Kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata untuk orang bumi putra sebagai tergugat. Ya. Kalau misalkan tergugatnya bukan orang bumi putra, misalkan orang bumi putra melawan orang Eropa atau orang lain, orang asing yang lain ya, maka dia lari ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan adat ini. Ya, tapi jika tergugatnya terdiri dari ada bumi putra, ada bukan bumi putra, maka diadili juga di pengadilan negeri. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi memang golongan-golongan ini sebenarnya cukup berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Termasuk pengadilan juga berpengaruh. Nah, peradilan agama Islam, nah ini juga dari dulu sudah ada. Di pasal 134 ayat 2 IS sudah ada ya. Jadi ini mengadili perkara perdata antara orang-orang Islam apabila hukum adat menentukannya masuk kekuasaan pengadilan agama. Ya, jadi Bapak Ibu, orang-orang yang beragama Islam bisa juga diadili dengan hukum adat. Kecuali hukum adat bilang, oh khusus perkara ini harus ke pengadilan agama Islam. Ya, nah ini jadi ada aturan tersendiri. Ya, bahkan di Pulau Jawa dan Madura, pengadilan agama ini boleh memutuskan juga tentang perkara perdata tentang nikah, talak, rujuk, perceraian dan pemenuhan syarat dari taklid. Ya, jadi ada sedikit pembedaan. Jadi dari zaman Belanda, Bapak Ibu, Jawa dan Madura ini selalu menjadi ya ibaratnya anak emasnya Belanda lah. Ya, karena basis penguasaannya mereka di Jawa dan Madura. Nanti kita lihat kenapa. Dari segi peraturan-peraturannya pun semua menjuruskan prioritasnya ke Pulau Jawa dan Madura. Ya, sedangkan di luar Jawa dan Madura ya nomor 2 lah. Nah, ini memang kebiasaan dari Belanda ini Bapak Ibu ternyata. Nah, lalu ada Mahkamah Islam Tinggi. Dia memeriksa banding dari pengadilan agama dan juga memeriksa sengketa antar berbagai pengadilan agama Islam yang ada di Jawa dan Madura. Termasuk sengketa kewenangan mengadili. Ya, jadi ada pengadilan agama, ada Mahkamah Islam Tinggi juga. Nah, lalu Bapak Ibu, ya, selain itu juga ada peradilan desa. Nah, peradilan desa ini diatur di HIR, ya, di pasal 120A, kemudian di pasal 143 RBG, ya. Peradilan desa ini adalah hakim pada peradilan desa ini adalah biasanya anggota pengurus desa atau ketua adat setempat. Bukan sarjana hukum, tapi orang yang dituakan di desa tersebut. Ya, jadi pengertian hakim dalam peradilan desa ini berbeda dengan pengertian hakim di dalam pengadilan negeri yang kita tahu. Ya, pengadilan negeri yang kita tahu adalah hakim adalah orang yang sarjana hukum, belajar hukum, mengerti hukum. Ya, tetapi
kalau peradilan desa ini ya hanya tetua adat setempat saja. Ya. Tapi ini sudah dihapuskan juga dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Nah, kemudian Bapak Ibu ini bicara tentang badan peradilannya. Tadi badan peradilannya, sekarang bicara hukum acaranya. Nah, tadi Bapak Ibu ada badan peradilan yang khusus orang-orang Eropa. Ya, yang disamakan. Nah, mereka memakai BRV. Ya, jadi hukum acara perdata diatur dalam reglemen khusus yang dikenal dengan nama BRV. Ya. Nah, untuk golongan Bumi Putra beda lagi. Ya, untuk golongan Bumi Putra beda lagi. Nggak ada tentang hukum acara perdata dasarnya. Nggak ada. Mereka pakai beberapa pasal dalam undang-undang yang lama. Bahkan di kota-kota besar Jawa dibolehkan mereka pakai hukum acara yang buat golongan Eropa, yang BRV tadi. Padahal BRV ini hanya boleh untuk orang Eropa, nggak boleh buat Bumi Putra. Lagi-lagi khusus kota-kota besar di Pulau Jawa ada kekhususan, boleh untuk mereka memakai beberapa pasal yang ada di BRV ini. Ya. Nah, peraturan acara meskipun tanpa perintah undang-undang, maksudnya undang-undang tidak memerintahkan memakai BRV, tapi mereka tetap pakai ini dalam praktiknya. Boleh ya. Nah lalu dalam perkembangan sejarah, ya Gubernur Jenderal Belanda waktu itu menugaskan Mr. H.L. Witcher, ya Presiden Hugo Skov, ya pengadilan tertinggi di Hindia Belanda pada saat itu, ya melalui Rokusen, ya dia memerintahkan supaya si Witcher ini ya membuat suatu aturan khusus hukum acara perdata, lalu ada hukum acara pidana atau administrasi kepolisian ya bagi golongan Bumi Putra. Nah, karena kenapa? Karena yang ada diatur hanyalah orang-orang Belanda doang sama peraturan-peraturan lokal setempat. Yang sama nggak ada. Nah, mulai tahun 1846 inilah Mr. Witcher ini bekerja. Ya, dia membuat peraturan-peraturan administrasi kepolisian, ya, atau kita bisa kenal dengan hukum acara pidana gitu ya, dan juga proses keperdataan dan proses pidana pada umumnya. Nah, setelah dia menyelesaikannya kurang lebih setahun, ya, ada 432 pasal draftnya, diajukanlah kepada Gubernur Jenderal Jan Jacob Rokusen. Ya, dia nggak ada masalah dengan pasal-pasal yang lain, tapi ada satu pasal yang dia keberatan. Kalimatnya begini pasal tersebut, pasal 432. Hanya dalam hal-hal yang tidak telah diatur, pengadilan boleh memakai peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa. Jika peraturan-peraturan itu dianggap berguna untuk pengadilan yang baik. Nah, dia keberatan dengan pasal ini. Menurut dia, ya ini sudah khusus buat orang Bumi Putra, ngapain lagi pakai peraturan-peraturan dari orang Eropa? Ya, padahal ini khusus dikerjakan. Ya, dia keberatan terhadap pasal ini. Ya, menurut dia apa yang dibuat oleh Witcher ini sudah lengkap. Ya, sudah jelas. Jadi ngapain lagi diadakan penyimpangan terhadap norma-norma yang sudah diatur dalam pasal di dalam draft yang dibuat oleh Witcher ini. Tetapi lagi-lagi ada kekhususannya. Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Di kota-kota ini Rokusen tidak keberatan. Kalau misalkan pengadilan-pengadilan itu memakai aturan yang khusus orang Eropa buat orang Bumi Putra, dia nggak keberatan. Kenapa ya? Karena di kota-kota besar di Jakarta atau Batavia, ya, Semarang dan Surabaya, ini kan pusat-pusat bisnisnya Belanda. Semuanya berada di utara Jawa. Ada pelabuhan. Jadi jalur-jalur bisnis dagangnya dia ini. Makanya dia bilang, kalau ada khusus untuk di ketiga kota ini, ya udah bolehlah dilonggarin, boleh pakai peraturan untuk Eropa. Kenapa? Dia ada kepentingan juga Belanda. Karena pasti ada kemungkinan konflik dengan orang-orang Belanda di daerah-daerah tersebut. Ya, sehingga menurut dia ya dibolehkan di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Ya, tapi kalau tempat lain dia larang keras, nggak boleh lagi pakai aturan-aturan orang Eropa, hanya pakai aturan khusus orang Bumi Putra. Nah, kemudian akhirnya dirubahlah oleh Mr. Witcher, kemudian menjadi seperti ini bunyi pasal 432. Ya, sebenarnya sama aja sih.
tetapi dia dia tidak tegas. Ya, jadi dalam hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan bumi putra tidak boleh dipakai bentuk-bentuk cara yang melebihi atau cara yang lain berbeda gitu daripada yang sudah ditetapkan dalam reglemen ini. Kecuali jadi ayat 2. Namun demikian Gubernur Jenderal berhak. Nah, ini. Apabila berdasarkan pengalaman, ternyata hal yang demikian itu sangat diperlukan setelah meminta pertimbangan hukum Skov ya untuk pengadilan Jakarta, Surabaya, dan Semarang dan lain-lain pengadilan seperti itu yang juga memerlukannya, menetapkan lagi ketentuan-ketentuan lainnya yang lebih mirip dengan ketentuan hukum acara bagi pengadilan Eropa. Ayat 2 ini adalah kecualinya, kelonggarannya. Oke, boleh pakai golongan Eropa. Ya, dibolehkan. Tapi minta pertimbangan hukum Skov dulu. Satu. Yang kedua adalah syaratnya adalah ditetapkan tersendiri aturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mirip atau diadopsi dari aturan-aturan BRV tadi. Ya, khusus untuk golongan-golongan Eropa. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu. Kemudian draft ini diundangkan ya oleh Gubernur Jenderal ya yang kita kenal dengan nama IR ya. Ini namanya panjang ya. Nah, Reglement of the Witwatersrand van der Policy ya ada tentang keperdataan bergerak ke rechtsplagging and the strafvordering under the inlanders. Ada pidananya juga. Tapi khusus from the Onsterlingen of Java and Madura. Hanya untuk Jawa dan Madura lagi. Lagi-lagi hanya Jawa dan Madura. Di dua Jawa dan Madura tidak. Karena memang kekuasaan Belanda itu kuat di Jawa dan Madura. Ditetapkanlah dengan Statut nomor 16 tahun 1848 sebagai IR kita kenal. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam perjalanan sejarahnya, ya, karena hukum acara perdata jadi atau sedikit saja atau sebagian saja, lalu dalam praktik banyak lahir dari jurisprudensi, ya, dari instruksi-instruksi pengadilan, ya, atau kita kenal mungkin ada SEMA sudah dari Mahkamah Agung, ada PERMA peraturan Mahkamah Agung, kemudian banyak mengusulkan perubahan dari IR ini. Antara lain oleh Mr. G. Weir, ya, Ketua Raad van Justitie, kabar ketiga ada. Lalu ada oleh Prof. Mr. B. Terhard, ya, guru besar pada Rechtshogeschool, ya, guru besar hukum adat ini sebenarnya, ya, Mr. Terhard. Lalu ada Sultan Kali Malikul Adil, Hakim Agung Mahkamah Agung pada saat itu. Hakim Agung MA, ya. Jadi Bapak Ibu, usulan tokoh-tokoh ini kemudian akhirnya diterima dan dilakukan revisi. Ya. Nah, kemudian pada tahun 1941 IR berubah namanya menjadi Het Hartstikke Indonesisch Reglement ya atau HIR. Bukan HIR ya Bapak Ibu. Kita bacanya HIR, bukan akronim ini ya, tapi singkatan HIR. Kemudian dirubahlah ya. Tapi perubahan tersebut lagi-lagi tidak menyentuh hukum acara perdata secara prinsipil. Lebih banyak yang dirubah adalah hukum acara pidananya saja. Misalkan adanya pembentukan kejaksaan, open bar ministry, yang berdiri sendiri di bawah Prokuror Jenderal atau Jaksa Agung. Ya. Nah dulu Bapak Ibu, jaksa itu ada di bawah pamong praja. Beda dengan jaksa bagi golongan Eropa yang memang jelas-jelas adalah officer van justitie. Atau bisa kita bilang seorang sarjana hukum yang memang ahli hukum. Gitu ya. Yang dulu di bawah pamong praja bukan orang yang ngerti hukum. Ya, makanya penempatan jaksa di bawah pamong praja dianggap penghinaan sebenarnya bagi bumi putra. Tapi Bapak Ibu, pada saat 1941 itu terjadi perang besar-besaran di Timur Asia. Ya. Jadi Jepang itu banyak menggempur Amerika dan sekutu-sekutunya, termasuk Belanda yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ceritanya di Bapak Ibu, ya. Ya, politik hukum pada saat itu adalah untuk memikat hati orang India Belanda atau Indonesia pada saat itu, maka dibaik-baikinlah orang Indonesia. Udahlah, nanti kalian akan kami beri open bar ministry. Lalu ada Volksraad, ada DPR sendiri, ada KUHP sendiri yang berlaku buat semua golongan, mau bumi putra mau Eropa. Karena selama ini ada diskriminasi peraturan-peraturan orang Eropa khusus beda dengan bumi putra. Nah, ini politik hukumnya Belanda nih. Dia mancing-mancing. Dia kasih Dia kasih orang bilang apa ya? Sweetener
ya supaya mereka mau mendukung Belanda di situ, eksistensi Belanda di Indonesia. Ya, nah ini apa namanya dibilang ya, apa rayuan-rayuan, bujukan-bujukannya Belanda. Ya karena dalam rangka perang pada saat itu ya. Nah, kemudian ada sejarah RBG. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi HIR itu bicara tentang aturan yang ada di Belanda, hanya berlaku di Jawa dan Madura, ya. Sedangkan di RBG ini ada di Firman Raja, ya, di pasal 6 Firman Raja 14-18-4723 bilang begini. Apabila Gubernur Jenderal memandang perlu, dapat dibuat peraturan tentang pengadilan di daerah-daerah luar Jawa dan Madura untuk menjamin berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang secara tertib. Ya, jadi ada kewenangan Gubernur Jenderal dari Raja Belanda untuk membuat aturan-aturan khusus di luar Jawa dan Madura. Nah, berdasarkan itu, ya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu dia membuat dan menerbitkan reglemen hukum acara perdata khusus untuk di luar daerah Jawa dan Madura. Rechtsreglement voor de Buitengewesten atau ini dikenal dengan RBG. Ya, RBG ini sebenarnya isinya adalah hukum acara perdata yang sudah ada di HIR. Sebenarnya sudah ada, ya. Untuk golongan bumi putra itu timur asing, plus ditambah hukum acara perdata setempat yang sudah ada atau yang berlaku secara lokal di luar Pulau Jawa dan Madura. Jadi tambahnya itu. Jadi kalau kita praktisi hukum kita akan bilang sama aja itu, beda pasal doang. Ya, ini benar Bapak Ibu. Ya, makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam HIR disebutkan alat bukti hukum acara perdata pasal sekian garis miring pasal sekian RBG. Ya, pasal sekian katakanlah pasal X HIR lalu di garis miring pasal sekian RBG. Kenapa? Bunyinya sama. Ya. Bunyinya sama saja. Cuma bedanya pemberlakuannya. Ya. Jadi kalau bicara tentang HIR itu berpraktek untuk Jawa dan Madura, RBG itu untuk luar Jawa dan Madura. Isinya hampir sama, prinsipnya sama. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak diatur di HIR, tapi ada di RBG. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi pada saat itu, ya, hukum acara perdata yang berlaku adalah ada BRV untuk golongan Eropa, ya, ada IR atau yang sudah dirubah menjadi HIR, ya, untuk golongan bumi putra dan timur asing, ya, ini salah ketik ya, timur asing, jadi timur asing, ya, dengan pengadilannya Landrat, ya, ada RBG untuk golongan bumi putra dan timur asing yang ada di luar Pulau Jawa, ya, ini juga Landrat nama pengadilannya. Jadi ada 3 sumber hukum atau 3 aturan besar tentang hukum acara perdata pada saat itu. Ya, nah Bapak Ibu, kemudian setelah zaman Belanda kita masuk ke zaman pendudukan Jepang. Ya, di zaman pendudukan Jepang, ya, itu Jepang tentu memberlakukan hukumnya dong yang menguntungkan dia, sama seperti Belanda yang menguntungkan Belanda diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam undang-undang yang diterbitkan oleh Jepang ini bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah dan sementara waktu. Asal tidak bertentangan dengan pemerintahan militer Nippon Jepang. Ya, artinya aturan-aturan Belanda, ya, yang masih ada yang dibuat di zaman Belanda boleh tetap berlaku asal tidak bertentangan dengan aturan-aturan pemerintah Jepang pada saat itu. Nah, kemudian, ya, di tahun 42, ya, 1942, ya, pemerintah bala tentara Dai Nippon mengeluarkan aturan bahwa perubahan susunan kekuasaan pengadilan bagi semua golongan kecuali Jepang. Jadi hanya berlaku untuk semua golongan, baik orang Eropa, orang Timur Asing, orang Hindia Belanda atau bumi putra, berlaku satu macam pengadilan, yaitu Kotohoin atau pengadilan tinggi dan Tihohoin untuk pengadilan tingkat pertama, ganti Landrat. Nah, artinya yang ada badan peradilan yang ada adalah tinggal 2 ini. Lembaga-lembaga seperti Radva Justisi, Residensi Grek dan lain-lain dihapuskan. Nah, Bapak Ibu, otomatis ya BRV, aturan-aturan yang khusus orang Eropa itu yang nggak berlaku lagi. Orang pengadilannya Radva Justisi sudah dihapuskan, ya. Nah,
Nah, karena dia tidak sudah dihapuskan, jadi hanya berlaku hanya berlaku 2 pengadilan ini. Nah, Bapak Ibu, setelah Indonesia merdeka, ya, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa berdasarkan pasal 2 aturan peralihan dan juga pasal 4 di Undang-Undang Dasar, ya, maka dan juga di peraturan pemerintah, ya, segala peraturan dan badan masih tetap berlaku, ya. Artinya apa? HIR, RBG, semua berlaku bagi semua golongan yang ada di Indonesia. Ya, kita bahas perdatanya ya. Nah, HIR dan RBG tetap berlaku ya. Kemudian juga dengan lahirnya Undang-Undang Darurat di tahun 1951, ya ditetapkan bahwa bagi seluruh warga negara Indonesia, ya berlaku ada namanya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, ya. Nah, ini semua berlaku bagi semua orang yang ada di Indonesia. Bahkan khusus untuk perkara perdata atau acara perdata di pengadilan digunakanlah HIR dan RBG. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan inilah HIR dan RBG masih berlaku dan dipakai sampai dengan tahun 2022 ini. Bayangkanlah ya, sudah cukup lama ini sejarahnya ya. Orang yang buatnya aja sudah kemana-mana gitu ya. Sudah meninggal gitu ya, tapi kita belum berubah, masih pakai yang lama. Ya. Nah, kemudian di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Darurat menjelaskan bahwa HIR sedapat mungkin harus diambil sebagai pedoman acara perkara pidana sipil. Ya. Acara perdata malah nggak disinggung. Ya. Jadi tetap aja berlaku HIR dan RBG-nya, wajib. Bahkan di tahun 1981 lahirlah Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Punya undang-undang sendiri secara nasional Indonesia. Sedangkan ya untuk keperdataan, acara perdata belum ada Bapak Ibu. Masih pakai HIR dan RBG. Ya. Nah, ini artinya apa? Ya, yang kita pakai sekalian praktik dalam hukum acara perdata ya undang-undang zaman dahulu, sama kayak KUHP kita. Masih yang lama gitu ya. Begitu ada draft yang baru pun sulit sekali untuk menyatukan pendapat di dalam RUU KUHP yang sekarang. Ya, apalagi hukum acara perdatanya belum ada ini. Ya, Bapak Ibu masih pakai yang lama. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa saya simpulkan, hukum acara perdata Indonesia sebenarnya sudah ada unifikasi. Ya, artinya ada HIR, ada RBG. Tapi dia belum dikodifikasikan. Ya, tapi ini masih pakai spirit zaman Belanda. Nah, dalam praktek ada kekosongan hukum ya yang terjadi. Kenapa? Bapak Ibu ingat definisi dari yang di awal tadi kita sudah bahas? Harus ya hukum acara itu kan menegakkan hukum perdata material. Ketika ada perubahan hukum perdata material, hukum acara harus menyesuaikan. Dan sampai saat ini hukum acaranya masih pakai yang Belanda. Akhirnya apa? Kekosongan hukum dalam praktek akhirnya ditutupi ya dengan temuan-temuan hukum dalam bentuk jurisprudensi atau kebiasaan-kebiasaan berpraktek dalam beracara perdata. Sepanjang itu diakui dan diterima dalam pengadilan, maka itu dipakai. Kenapa? Karena HIR dan RBG belum mengatur semua. Ya, nggak bicara lagi tentang zaman Belanda. Sekarang perkembangan udah jauh sekali. Ya, bagaimana dengan perkembangan alat bukti elektronik? Nah, nanti kita akan bahas tuh di sesi khusus Bapak Ibu tentang alat bukti. Ya, bagaimana update perkembangan hukum perdata material? Orang buat perjanjian nggak pakai lagi tekan-tekan kontrak sekarang, ya kan? Dia tinggal checklist, agree, send atau save. Sudah terjadilah persetujuan itu dan timbullah perikatan bagi keduanya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah artinya apa? Nah ini kondisi hukum acara perdata kita demikian. Ya, jadi masih ada kekurangan-kekurangan gitu ya. Baik, saya persilakan dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau berbagi, silakan. Ada yang mau sharing, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan? Saya persilakan. Ya, Pak Lona terkait yang Ya. tadi Pak Lona singgung Silakan, Pak. tentang perjanjian. Ya, Pak.
Oh, kalau sekarang ini kan jarang orang yang udah kadang perjanjian itu hanya tanda tangan elektronik ya. Iya, Pak. Dan juga tanda tangan elektronik ini pun sebenarnya di kita itu masih agak gamang juga Pak, sebenarnya definisinya seperti apa gitu ya, karena agak berbeda juga dengan tanda tangan digital gitu ya. Jadi ini sebenarnya tanda tangan biasa tapi dibuat dalam bentuk email gitu ya. Nah sebenarnya kalau di dalam konteks perdata, karena banyak kita temui kalau tidak tanda tangan bahasa itu nggak diakui katanya gitu Pak. Nah kalau sekarang dalam hukum acara perdata sebenarnya seperti apa sih Pak? Oke, baik. Pertanyaan Bapak langsung to the point nih, Pak. Ya, langsung ke praktis ya. Oke, thank you Pak Edi. Dari. Baik. Jadi kalau bicara tanda tangan betul Pak. Kayak kita masih old school. Masih lebih yakin kalau kita lihat ini tanda tangannya pun dilihat tuh diraba dulu nih Bapak Ibu. Kayak melihat duit. Ini ada tandanya nggak ya kertasnya? Kok kayaknya rata gitu ya, nggak ada tekanan-tekanan tanda tangannya. Kita ragu, jangan-jangan ini printan. Wah, printer sekarang udah canggih-canggih Bapak Ibu. Ya, kita mesti cek. Kita kalau lawyer Bapak Ibu, kita harus raba dulu. Wah, goresannya pas, berarti asli. Itu penting. Ya, tapi memang perkembangan teknologi nggak bisa kita tutupin Pak Edi dan Bapak Ibu lainnya. Artinya sudah jadi kebutuhan bagaimana transaksi bisnis kita dengan partner yang di luar Indonesia atau di luar kota lah, ya di luar Indonesia lah. Kalau luar kota atau luar ini masih bisa ketemu lah dengan terbang ke sana terbang ke sini gitu ya. Tapi kalau keluar negeri kan cukup makan waktu. Ya dari segi perjalanan juga cukup menyita waktu. Ya, nah artinya nggak usah jauh-jauh lah. Ketika kita menginstal aplikasi di handphone kita, di smartphone kita, apakah Anda accept terms and condition? Kalau nggak di-accept nggak bisa dipakai. Gitu. Itu bentuk persetujuan di dalam dunia digital saat ini. Ya kan? Jadi kalau kita mau bicara keabsahannya, tinggal verifikasinya aja, Pak. Ya, kalau sekarang kan kita sudah banyak mulai mengenal pakai barcode nih, pengganti tanda tangan kan. Begitu di-scan, ada verifikasinya, ya. Kalau tidak salah Kominfo sudah punya unit khusus untuk semacam apa ya, memberikan layanan verifikasi tanda tangan gitu ya, dan itu digunakan di pemerintahan saat ini. Swasta belum kayaknya, harus ke itu kalau nggak salah sampai ke Badan Siber ya kalau tidak salah ya. Nah, jadi memang kalau bicara pembuktian nanti Pak Edi, itu balik lagi kepada kepada alat bukti yang ada. Jadi kalau bicara misalkan, saya sudah setuju kok sama dia, mana buktinya? Oh, ada saksinya, si A, si B, si C. Gitu kan? Oh, ada bukti chat WA-nya, gitu ya. Ada bukti emailnya. Sekarang sudah begitu, Pak. Jadi tidak melulu hanya melihat kepada sudah ada tanda tangan atau belum. Itu yang paling kuat. Dan yang paling aman, Bapak Ibu, adalah akte otentik. Bapak Ibu, akte otentik itu apa? Bapak Ibu mungkin masih ingat, akte otentik itu kan adalah akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pejabat dalam arti pejabat yang memang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Contoh notaris, ya. Jadi akte otentik yang dibuat adalah akte yang dianggap sahih kebenarannya, tidak dapat diragukan keotentikannya. Nah, inilah penting pejabat negara yang ditugaskan untuk membuat akte otentik harus yakin betul bahwa pihak yang menandatangani adalah pihak yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau begitu bukti akte otentik diajukan, selesai sudah, dianggap sudah benar. Hakim tidak akan periksa lebih lanjut. Dalam arti hakim tidak akan meragukan alat bukti itu. Nah, itu satu alternatif, Pak. Yang kedua adalah biasanya dipakai alat bukti yang lain, saksi, email persetujuan atau apa. Email pun sekarang sudah dianggap sebagai persetujuan, Pak. Oh, saya bayar sekian ya, tanggal sekian ya. Oke, saya setuju. Ini bukti bayarnya. Oke, saya terima. Nah, udah, itu dianggap sebagai suatu persetujuan sekarang. Bisa kita anggap persetujuan dari segi teori hukum perdata. Ya. Tapi memang kan nanti balik lagi, kan bisa direkayasa. Email bisa dihack. Nah, namanya teknologi emang perlu diverifikasi. Makanya perlu disupport oleh alat bukti yang lain. Nggak bisa dengan alat bukti yang satu macam aja.
Nanti kita lihat ada 5 alat bukti yang saling support. Ya, tidak bisa menjadi hanya salah satu saja. Makanya waktu itu penelitian saya terkait dengan mencari kebenaran material di dalam perkara pidana yang digunakan di dalam perkara perdata itu digunakan sampai saat ini sebenarnya. Orang sudah mengarah ke situ. Kalau dulu orang lihat, oh si A, si B, tanda tangan surat, kemudian dianggap ini perjanjiannya sah. Ya, tapi sekarang hakim nggak begitu. Hakim akan ngecek kebenarannya. Dia lihat ada nggak keterkaitannya dengan alat-alat bukti yang lainnya. Ada nggak bukti yang lain juga mendukung alat bukti yang bersangkutan. Kalau alat bukti yang satu sama-sama lain, ya Pak Haikal, ya silakan. Izin Pak, mohon maaf Pak. Ya. Apa masih ada hakim kayak begitu Pak di Indonesia Pak? Saya rasa masih Pak, saya yakin masih ada. Kenapa? Itu bicara logika hukum Pak. Logika hukum artinya ketika dia bangun argumentasi hukum, ya dia bangun argumentasi hukum, itu kan kita nilai Pak. Artinya ketika argumentasinya nggak benar, kelihatan tuh Pak. Tapi memang ada juga yang kayak Bapak pikirkan itu. Saya pernah menemukan, saya dulu ngalamin loh Bapak Ibu, ada kasus waktu itu saya nangani kasus ke PKPU, ya. Saya pegang bukti asli loh, perjanjian asli loh. Ya, kemudian pihak lawan juga punya perjanjian, tapi fotokopi. Ya, tetapi ada satu halaman yang isinya berbeda. Padahal saya punya buktinya bukti perjanjian asli. Kok bisa? Putusannya bilang yang dikabulkan pihak lawan. Karena yang isinya berbeda itu, ya itu bukti yang paling penting di situ. Tapi bukan dipakai yang bukti asli, tapi dipakai bukti fotokopi. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Terjadi. Ya, pihak kami gugatannya dikandaskan permohonan PKPU-nya, ya. Tetapi waktu itu kami ajukan kembali dan kami dengar fight lagi ya Pak ya. Baik lagi Pak. Dan nggak lama kami dengar majelis hakimnya dipanggil Mahkamah Agung terkena kasus. Jadi dinonpalukan. Wah. Jadi kena karma dari perkara yang lain Pak. Itu terjadi real. Ya, artinya memang harusnya kan ada bukti asli itu yang jadi utama. Begitu tadi menyambung yang tadi pertanyaan Pak Edi tadi. Begitu Pak Edi ya. Jadi harus ada alat bukti yang lain yang mendukung. Nggak bisa lagi alat bukti berdiri sendiri. Begitu Pak. Oke. Izin Pak Lona. Ya walaupun sebenarnya kadang-kadang gini Pak, kalau kita buat perjanjian Pak, kan jarang kita buat saksi kan Pak. Paling ya betul Pak. Ya kan komparasinya paling ya presidennya ini sama presidennya itu. Dan sampai sekarang pun di dalam perjanjian bisnis yang pernah saya pegang tidak pernah sampai membuat saksi gitu ya. Tapi kalau untuk yang akte notaris mungkin untuk apa transaksi tertentu seperti ya jual beli saham segala macam ya kita pakai akte notaris. Tapi kalau perjanjian biasa memang ya kita tanda tangan aja dan tidak pernah sampai saksi begitu Pak. Iya betul Pak memang. Tapi kan kadang-kadang Pak mau tanda tangan di situ kan biasanya ada yang paraf-paraf juga di situ di samping namanya. Ya kan biasa kalau di perusahaan itu kan coba legal manajernya mana? Coba paraf dulu baru saya tanda tangan. Biasa kan pimpinan begitu. Nah, artinya harus dijaga dulu dari bagian legalnya. Nah, itulah yang bisa menjadi saksi Pak. Kalau biasanya. Nah, makanya saya bilang kan ada cara lain Pak, swing supporting. Oke, thank you Pak Edi sharingnya. Pak Kamsar silakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya mau rujuk ke materi kuliah perdana ini. Jadi saya mau refer kepada kenyataan orang agak malas berperkara perdata Pak. Karena dibandingkan dengan perkara pidana, meski susah, tapi orang masih bisa memperkirakan paling tidak jangka waktu. Orang kalau berperkara perdata sering mengeluhnya itu karena susah diperkirakan kapan bisa jadi inkrah atau bisa eksekusinya selesai. Bahkan sering sekali yang berperkara sudah meninggal, perkaranya dilanjutkan oleh anaknya tapi nggak selesai-selesai. Apakah ini ada kaitannya dengan kesimpulan kuliah materi Bapak Lona hari ini yang mengatakan bahwa meski bahwa hukum acara perdata di Indonesia itu sudah unifikasi tapi belum dikodifikasi. Apakah ada pengaruh
belum dikodifikasi atau belum lengkap sesempurna dibandingkan dengan hukum acara pidana itu, Pak, sehingga proses penanganan perkara di perdata di Indonesia itu jadi cenderung susah diramal, begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kamser. Wah, ini pertanyaannya melihat dari perspektif yang berbeda nih. Baik Pak, jadi kalau dibilang ada kaitannya Pak. Kenapa? Karena saya bilang tadi, saya sampaikan bahwa peraturan kita kan udah lama nih. Jadi banyak kekosongan hukum yang sebenarnya dari perkembangan hukum yang ada, apa aturannya? Di HIR dan RBG tidak mengatur itu. Ya. Sehingga akhirnya di dalam praktek keluarlah Perma, Peraturan Mahkamah Agung, keluarlah Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA, dan seterusnya, bahkan Fatwa Mahkamah Agung, dan seterusnya. Kenapa? Karena timbul masalah-masalah yang kemudian tidak atau belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nggak cuma HIR RBG, Pak. Di bidang-bidang yang lain juga demikian. Misalkan dulu sempat terjadi perdebatan, bagaimana aset BUMN itu bisa disita apa enggak? Itu kan aset negara, kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, akhirnya tahun 2004 atau 2006 itu ada rapat kamar perdata dari Mahkamah Agung, ya, untuk rakernya mereka mengeluarkan buku pedoman yang mengatakan bahwa BUMN itu kan basic modalnya adalah kekayaan negara, tapi yang dipisahkan. Artinya ketika dia bicara dipisahkan jadi private dia. Asetnya boleh disita demi hukum karena itu sudah jadi perdata murni dia. Cuma basic awalnya adalah sumbernya dari negara, kekayaan negara. Nah, cuma ini jadi dilema juga nih, mungkin jadi bahan penelitian skripsi Bapak mungkin bisa nih. Apakah ya yang sering terjadi begini? Kalau BUMN itu rugi, itu suka dibilang kerugian negara. Tapi kalau dia untung, hampir jarang saya dengar orang bilang itu keuntungan negara. Begitu dia rugi, masuklah pemeriksaan KPK. Ya, dari BPK dulu diperiksa. Ada kerugian negara. Bla 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 bla. Dicarilah unsur korupsinya ada nggak? Masuklah di itu ke tipikor, kan? Pusing jadinya, ya. BUMN itu kekayaan negara. Tapi kalau bicara perdata ke perdata, negara nggak bisa masuk. Ya, saya dulu pernah bela Pertamina waktu itu. Ya, waktu itu asetnya mau dieksekusi yang di depan Mall Arta Gading yang gedung biru itu, sudah disita mau dieksekusi. Kemudian saya sampaikan bahwa ini kan aset negara. Karena dia BUMN ini di shareholder-nya aja ditulis Pemerintah Republik Indonesia CQ, Kementerian Keuangan. Real pemerintah Indonesia ya. Jadi artinya apa? Ini sebenarnya aset negara murni ya, tetapi ternyata di BUMN itu ada aset-aset yang dipisahkan yang memang murni masih masuk sebagai aset negara, ada murni aset yang sudah dipisahkan. Ya, artinya ketika aset yang sudah dipisahkan maka boleh disita. Ya, cuma perkara yang saya tangani itu akhirnya berakhir damai dan BUMN Pertamina bersedia membayar ganti rugi gitu ya. Sebenarnya itu masalahnya ada di cucu perusahaan gitu ya. Tapi sampai induk perusahaannya pun ditarik sebagai pihak di situ ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bicara memang perkembangan hukum kan cepat ya, apalagi perkembangan bisnis. Tetapi problemnya adalah regulasi itu kadang-kadang tidak cukup cepat menyesuaikan. Ya. Jadi kadang-kadang timbul persoalan-persoalan hukum yang kemudian kalau itu bisa dipecahkan lewat putusan pengadilan dan itu bisa menjadi jurisprudensi, nah itulah jadi sumber hukum. Ya. Kayak misalkan terkait masalah kayak kemarin waktu itu isu PKPU. PKPU itu 60 hari kalender. Tetapi dalam perkembangannya ternyata 60 hari kalender sejak didaftarkan itu harus diputus, itu jadi masalah hukum sendiri. Kenapa? Kadang-kadang hakim tidak bisa menyelesaikan sampai hari ke-60. Ya, sampai hari 61, 62 gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ini jadi persoalan. Akhirnya dirubah lagi oleh Mahkamah Agung. Keluarlah peraturannya. Penafsiran bahwa 60 hari itu bukan 60 hari kalender, tapi 60 hari kerja. Jadi tafsirnya sebagai 60 hari kerja. Artinya Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Nah, kayak gini-gini kan terjadi kekosongan hukum. Akhirnya Mahkamah Agung menafsirkan melalui Perma atau SEMA.
Nah, jadi kalau bicara tentang lamanya perkara, ya kadang-kadang begitu, Pak. Kadang-kadang terjadi kekosongan hukum, ya, terus dia sudah banding, gitu ya. Lagi banding nih, Pak, bisa nih, tapi dia gugat lagi di pengadilan negeri yang lain. Bisa tuh, entah pakai dalih yang lain gitu ya. Padahal perihal yang sama mirip gitu, tapi dia pakai dalih. Tujuannya apa? Tidak sedikit orang yang menggugat ke tempat yang lain itu tujuannya adalah apa? Menghambat, wasting time. Sengaja dihabiskan waktunya supaya tidak mudah dieksekusi. Atau dia yakin dia kalah tapi dia lama-lamain. Nah, jadi itu sering terjadi selain masalah kekosongan hukum tadi, Pak Kamsar. Begitu ya Bapak ya. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan dari Bapak Ibu yang lain. Pak Lona melanjutkan Ya. tadi yang Pak Kamsar sampaikan gitu ya. Ya, Pak Edi, silakan. Sebenarnya kekuatan hukum dari putusan perdata itu sampai sejauh mana sih? Karena banyak hal yang kita lihat yang sudah orang sudah menang ya perdata gitu, udah inkrah, tapi nggak bisa dieksekusi gitu. Jadi kadang-kadang ya masyarakat itu kan sudah ke pengadilan udah inkrah, terus kemudian banding segala macam, sudah menang juga gitu ya, tapi nggak bisa eksekusi gitu, harus bayar polisi lagi gitu kan ya. Sebenarnya seperti apa sih sebenarnya Pak kekuatan hukum dari itu, hasil dari perdata? Ya, memang ini agak berbeda sih tadi Pak Kamsar bilang. Kalau perdata itu memang kadang-kadang berlarut-larutnya karena mekanisme upaya hukumnya itu banyak. Ya, artinya ketika kayak gini lah, saya waktu itu yang kasus tadi saya bilang Pertamina. Itu kasus dari 2006, Pak. Dulu saya handle 2016 eksekusinya. Jadi digugat, kemudian dibanding kasasi sampai ke PK, ya, akhirnya kemudian inkrah, ya, BUMN kalah, kemudian dieksekusi lah, diajukanlah permohonan eksekusi, ya. Tetapi kemudian kami mengajukan perlawanan terhadap eksekusi. Nah, artinya kan sudah inkrah nih, tapi mau dieksekusi. Tetapi kami ngajukan perlawanan eksekusi, dimungkinkan. Dalam perdata itu sangat dimungkinkan. Dilakukan perlawanan. Nah, kalau perlawanan eksekusi itu kemudian dikabulkan, katakanlah kita menang, ya terus pihak lawan nggak terima, dia banding lagi, nanti kasasi lagi PK, ya begitu lagi diulang. Makanya lama, Pak Kamsar, Pak Edi, ya. Nah, udah pusing Pak Edi, pegang-pegang jidat Pak, pusing ya Pak. Tapi memang begitu Pak, mekanisme di perdata itu memang dimungkinkan. Ya Pak Yan udah ketawa-tawa nih. Selamat malam Pak Yan. Malam Pak Luna, saya Ya. nanti sebentar Jadi, saya bertanya nanti Pak. Siap Pak Yan. Jadi memang Bapak Ibu kalau kita lihat, jadi begitu memang faktanya. Padahal ini udah di ujung nih Bapak Ibu. Begitu yang di ujung ini diajukan perlawanan, ulang lagi dari awal. Bisa bertahun-tahun lagi. Ya, kapan jelasnya nih? Makanya dibilang mana kepastian hukum dalam perkara perdata. Ya, tapi itu fakta, artinya itu dimungkinkan. Nah ini yang perlu makanya direvisi nih aturan-aturan itu bagaimana supaya enggak ngulang lagi gitu ya. Kalau pidana jelas hukuman mati hanya bisa diajukan PK 1 kali. Kemudian MK kalau tidak salah mencabut itu, merijudisial itu menyatakan tidak berlaku bahwa hukuman mati karena bicara hak asasi manusia maka boleh diajukan berkali-kali. Tapi lagi-lagi keluarlah peraturan Mahkamah Agung. Oke. Untuk hukuman mati hanya bisa di PK maksimum 2 kali. Dikunci oleh Mahkamah Agung. Kenapa? Untuk kepastian hukum. Kalau di pidana langsung di-cut tak bisa. Nah, tapi kalau di perdata ya masih dimungkinkan. Ya. Banyak sekali celah hukumnya, ya. Karena apa? Karena aturannya belum mengatur semuanya. Gitu. Ada kekosongan hukum yang kemudian di dalam praktek itu timbul jadi masalah. Kenapa masalahnya? Karena nggak diatur, bukan berarti itu dilarang kan? Ya kita coba aja. Begitu biasanya. Ini kerjaan lawyer sih sebenarnya Pak Ibu. Ya, jadi kerjaan saya juga nih nyari-nyari celah supaya bisa diulang. Nah, begitu gambarannya Pak Edi ya. Tapi memang ya kelemahan ya kan karena dari praktik itu karena kelemahan ini makanya perlu diperbaiki supaya jangan sampai terjadi pengulangan yang terlalu lama sehingga nggak pasti sehingga orang malas menggugat ke perdata. Orang larinya ke arbitrase. Ntar dulu ke arbitrase, orang ngajuin ke arbitrase, putusan keluar dia nggak puas, dia gugat ke pengadilan, dibatalin. Terjadi.
Terjadi. Saya pernah membatalkan putusan arbitrase di Texas soalnya. Terjadi. Pernah, nggak bisa dieksekusi di Indonesia. Apalagi arbitrase luar. Begitu masuk ke Indonesia, panjang lagi tahapannya, Pak. Jadi percuma, kalau saya pribadi ya, percuma pakai arbitrase. Mendingan pakai pengadilan. Begitu inkrah, selesai. Gitu ya. Tapi kalau arbitrase, harus digugat lagi nanti pembatalannya. Masih bisa dimungkinkan. Ya, jadi sami mawon orang bilang gitu ya. Ulang-ulang aja, gitu Pak Edi ya, gambarannya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Lona. Karena mau bertanya Pak. Ya Pak. Oh Pak Yosep, ya. Pak, kalau kasus perdata bisa dimungkinkan menjadi pidana nggak Pak ya? Nah, kasus perdata dimungkinkan jadi pidana. Ya. Sebenarnya tergantung Mungkin nggak kasusnya Pak bisa Pak. menjadi pidana gitu Pak? Tergantung kasusnya Pak. Tapi dimungkinkan Pak ya, bisa ya Pak ya? Dimungkinkan Pak, dimungkinkan sekali gitu ya. Kalau memang mau unsur pidananya dimungkinkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yosep. Ya. Silakan, yang lain. Pak Ian tadi mau bertanya katanya. Ya, jadi gini Pak, pengalaman Bapak di Pertamina itu kan milik perusahaan milik negara. Ya. Ada kasus yang sekarang menimpa, kebetulan saya berhubungan dengan perusahaan ini. PLN itu kan punya BUMN kan? Suaranya putus-putus, Pak Ian. Halo? Oh, ya, bisa diulang Pak, silakan. Nah, jadi saya tadi terkait soal Pertamina tadi Pak, selaku BUMN milik negara kan begitu. Saya saat ini lagi ada urusan dengan PLN, anak perusahaan PLN lah. Bapak mungkin masih ingat bahwa namanya Kokos pernah mengembalikan uang 477 miliar ke Kejaksaan Agung. Benar nggak? Saya rasa banyak yang tahu itu kan. Betul Pak, ya. Nah, itu adalah hasil daripada perjanjian Kokos dengan anak perusahaan PLN, PLNBB. Pertanyaan saya di sini, apakah anak perusahaan holdingnya BUMN, apakah anaknya perusahaan itu jadi milik BUMN juga, milik negara? Apa yang terjadi di sini Pak? Waktu si Kokos ditangkap dan diadili, beliau sekarang udah almarhum, meninggal. Uang itu dirampas ke negara karena sudah dikembalikan si Kokos ke negara. Terus uang ini dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Padahal uang ini dulu dari PLNBB anak perusahaannya Pak. Sampai sekarang uang ini nggak bisa ditagih Pak dari Kementerian Keuangan walaupun sudah inkrah dari Mahkamah Agung termasuk PK bahwa itu adalah tidak bisa karena waktu si Kokos di penjara dia PK-kan bahwa itu uang dia dan sudah inkrah bahwa itu uang telah dirampas buat negara. Tapi mengembalikannya ke PLN itu Pak sangat bermasalah Pak, nggak bisa sampai saat ini Pak. Nah, itu yang padahal negara dengan negara kok jadi begini kan, itulah pakainya. Ada si lawyer yang menangani tapi nggak berhasil juga. Iya Pak. Memang kalau kasus lama itu Pak, memang mesti agak teliti Pak. Artinya kita mesti dipelajari dari awal asal muasalnya dari mana gitu. Ya, jadi memang ya memang begitu Pak. Kadang-kadang bukan kadang ya, tapi tidak sedikit putusan yang sudah inkrah akhirnya ya kita negara juga yang nggak mau melaksanakannya. Padahal ini putusan dari negara juga gitu kan. Iya. Pengadilan sebagai institusi pelaku kekuasaan kehakiman, ya. Tetapi ya real terjadi bahwa memang tidak boleh eksekusi, bahkan ngelawan juga gitu ya. Entah institusi apapun, apa BUMN atau kementerian juga ada Pak. Gitu Pak. Ya, sama yang tadi bilang Pak Haikal itu mungkin sistem pengadilan kita belum Pak ya, masih jauh dari sempurna Pak ya. Pak Ian ini yang aneh-aneh aja Pak Ian. Kalau udah masuk kantong negara ya nggak mungkin bisa keluar Pak Ian. Ya, tapi kan yang dia itu kan uang dari PLN BUMN juga Pak. Iya. Justru itu karena uangnya dia di kantong manapun dia udah masuk kantong dalam susah keluar itu. Iya, tapi memang begitu Pak. Artinya gini, antar BUMN akhirnya jadi bukan berebut ya, tapi jadi merasa bahwa itu hak saya.
Artinya apa? Padahal ujung-ujungnya sebenarnya masuk ke kas negara gitu kan sebenarnya. Tapi kan Iya. satu kasnya BUMN ini, satu kasnya BUMN ini gitu kan. Nah, ini jadi persoalan sih Pak. Saya kurang paham dengan kasus yang Bapak tanyakan tadi detailnya. Ya, artinya memang kita mesti cari solusi bersama tuh Pak. Mesti dilihat dulu Pak, duduk perkaranya dari awal seperti apa. Sampai akhirnya bagaimana ceritanya bisa kayak gitu. Untuk lawyer Begitu ya. baru aja Pak Ian. Kalau nama kita ada jadi tim. Bikin tim kita. Pak Kamsir siap tuh Pak. Siap Pak, siap. Hanya itu aja, sekedar dari BUMN ke negara kan saya ambil itu aja. Iya, betul Pak. Tapi kalau secara formal kan perdata ya itu kan dua institusi yang berbeda Pak. BUMN yang satu dengan BUMN yang lain gitu kan. Atau kementerian satu dengan kementerian yang lain. Itu berbeda Pak. Ya, meskipun itu bicara tentang negara dengan negara, tapi kalau utang piutang atau pinjam meminjam itu tetap aja dianggap privat itu Pak. Ya lah, karena dia bilang keputusannya dari Inkra itu uang itu dirampas untuk negara. Iya. Padahal sumbernya dari BUMN gitu. Itu aja Pak. Betul. Jangan Iya, betul. Terima kasih Pak. Thank you Pak Ian untuk sharingnya. Baik, silakan dari Bapak Ibu yang lainnya. Ini baru kuliah pertama, berat sekali pertanyaannya. Ya Jadi, Pak Ikel, silakan. Bukan, maaf nih Pak Ian, berarti dalam posisi ini negara adalah yang benar ya Pak ya. Kalau saya dengar tadi, itu BUMN kalau misalnya bisa kita bilang itu bermain di sini. Dan bermain dengan negara gitu. Negara itu pasti, atau bukan pasti ya, kebanyakan dalam posisi benar gitu. Apa betul begitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik, Kalau Pak Ika. Gimana Pak Ian? Oh ini sebenarnya pertanyaan ke Kalau Pak saya, Ian nih. kalau saya jawab Pak, jadi begini, ini sebenarnya udah public domain ini ya. Jadi suatu saat kawan ini punya tambang batu bara, perjanjian dengan PLN mau menjual batu baranya. PLN memberikan down payment sekitar 1,7 T. Ternyata dia nggak perform. Sebagai jadi one prestasi dihitung BPK bahwa uang negara dirugikan 477 miliar. 3 tahun yang lalu saya rasa kita masih mengingat bahwa ada truk masuk ke Kejaksaan Agung mengembalikan cash 477 miliar. Orangnya masuk penjara dan sudah meninggal. Kemudian jaksa merampas buat negara. Kawan ini PK, maksud saya bukan kawan, kokos banding, kalah, kokos PK kalah, dan keputusannya adalah uang itu dirampas untuk negara. Itu aja, padahal milik dari BUMN, yang kita anggap tadi konotasi tadi negara, tapi nggak tahu gimana hukumnya Pak Lona. Itulah itu. Jadi jelas itu uang sekarang masih ada surat dari Kementerian Keuangan bahwa uang itu sudah masuk di Kementerian Keuangan, tapi belum bisa dikembalikan ke PLN BB gitu Pak. Iya ya Pak. Ya memang harusnya itu Pak. Ya memang kan ibaratnya ya kan yang rugi kan PLN, harusnya memang dikembalikan gitu kan. Nah, tapi karena dianggap ini saya nggak ngerti nih majelis hakim pertimbangannya bagaimana. Dianggap karena kerugian negara dikembalikan ke kas negara. Ya maksudnya kerugian negara itu kan kerugian dalam hal ini CQ adalah ya BUMN sebenarnya kan, PLN gitu maksudnya Pak Ian kan. Ya. Nah betul Pak. Ya sama Pak, kayak kasus-kasus yang pidana juga begitu Pak. Korban, contoh first travel Pak, ya kan, melaporkan ada kepahilitan, ya di kepahilitan jalan, pidana jalan, kemudian divonis bersalah, loh uangnya masuk kas negara, disita, bukan dikembalikan kepada para krediturnya, yaitu para korban-korbannya. Nah, ini juga lucu nih Pak, sama seperti itu, ya mirip ya. Jadi bukan kembali kepada yang berkepentingan atau korban dalam hal ini, gitu ya. Nah, ini mungkin konstruksi hukumnya pada saat saat penuntut umum ya. Memang biasanya sih harusnya jadi gini Pak, di bicara pidana sih ya. Kalau bicara pidana itu kan harusnya memang ada ganti kerugian. Ya, itu bisa masuk bersamaan dengan
tuntutan perkara pidananya, perkara pokoknya, ya. Nah, tapi ini kan harus ada komunikasi juga dengan jaksa, harus diajukan juga ke majelis hakim. Cuma pada saat itu tidak diajukan, ya, sehingga hakim mungkin tidak mempertimbangkan. Kalau misalkan korban mempertimbangkan, itu bisa saja diputuskan bersama dengan perkara pidananya. Begitu divonis bersalah, maka dia bisa dapat ganti rugi atau bisa paling tidak dikembalikan kerugian yang disita itu dikembalikan kepada si korban. Nah itu, ini kan sudah bicara tipikor berarti itu Pak ya, kalau kasus itu ya. Ya, meskipun itu sebenarnya basicnya adalah keperdataan murni ya Pak. Bukan begitu Pak Ian ya? Perdata murni Pak, ini jadi Ya. misalnya kita ada perjanjian saya dengan Pak Lona. Ya. Pak Lona memberikan berjanji akan mensuplai batu bara. Saya kasih 1,5 T misalnya. Tapi dalam perjalanan Bapak hanya mengeluarkan 900, mengirimkan 900 miliar. Dan BPK menemukan ada kerugian negara 477 miliar. Ditangkap kawan ini, tapi dikembalikan uang itu. Just simple, dikembalikan uang itu oleh Pak Lona, dan keputusannya dirampas, kejaksaan mengatakan dirampas buat negara. Dalam hal ini PLN mau menuntut supaya dikembalikan ke PLN, karena saya sebenarnya misalnya saya seharusnya dikembalikan ke saya, karena tapi enggak, inilah beda. PLN BUMN, Kementerian Keuangan negara, kan begitu aja. Jadi keputusan tuntutan apa itu, keputusan itu dirampas buat negara, itu aja. Tapi PLN merasa bahwa itu uangnya, kan gitu. Izin Pak Lona, boleh Pak? Ya Pak Dalom, silakan. Nah, ini BPK ini, BPKP ini. Silakan, Iya silakan, Pak, kebetulan saya dulu mengikuti kasus ini Pak ketika masih aktif di BPKP ya Pak ya. Mengenai PLNBB juga. Jadi benar yang Pak Ian bilang, sebenarnya yang dijadikan objek perjanjian adalah cadangan batu baranya Pak. Sementara cadangan batu baranya tidak sebanyak itu. Jadi itu yang mereka hitung. Ternyata cadangan batu bara tidak sebanyak itu. Nah, jadi sehingga perbuatan ini masuk di dalam ranah tindak pidana korupsi. Nah, pengembalian uang itu tidak menutup perbuatan pidananya, kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi sekalipun yang dikembalikan ini bukan seperti perdata ini Pak, karena ini kan kita kan belajar perdata dalam hal ini Pak ya. Tapi ketika dia masuk dalam ranah korupsi itu adalah pidana untuk yang luar biasa, akhirnya disebut seperti itu, perbuatan korupsi itu, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal ini 477 miliar itu tidak menghapus pidananya, sehingga walaupun sudah dikembalikan beliau itu tetap harus masuk penjara, tergantung kepada vonis hakimnya nanti. Nah, terkait kepada tadi itu Pak ya, uang itu dikembalikan kepada yang pemiliknya atau tidak. Dalam hal ini mungkin PLNBB ya Pak ya, sebagai BUMN. Putus Pak, nggak kedengaran Pak. Halo? Halo, bisa didengar Pak? Bisa kedengaran Pak. Pak. Ya. Halo? Bisa dengar Pak? Saya bisa sih Pak Ian, bisa kedengaran jelas. Iya. Pak Ian tuh Ya, yang bisa ya, saya lanjut ya Pak. Nah, terkait dengan yang Pak Ian tadi sebutkan bahwa harusnya itu uangnya kembali dong ke BUMN gitu ya. Nah, saya pikir itu bukan hanya masalah di sini Pak, tapi masalah di pengadilan kita secara umum mungkin. Bahwa banyak sekali keputusan yang sudah inkrah, tapi selalu bermasalah di eksekusinya Pak. Karena itu harus didaftarkan lagi untuk eksekusinya. Mungkin kita bisa ngeliat dalam hal misalnya contoh Pak, perkara tanah, yang simpel saja lah, yang perdata ke perdata ya Pak ya, masalah kepemilikan tanah. Sudah menang, misalnya Haji A gitu Pak ya, melawan Haji B gitu kan, pemilik tanah banyak nih di Betawi ini, Haji gitu Pak ya, Haji Pandi lah misalnya namanya. Nah tapi kemudian si Haji Pandi yang menang ini tidak bisa mengklaim tanahnya karena masih tanah itu sendiri walaupun sudah putusan pengadilan dimenangkan oleh dia, masih dikuasai oleh pihak lain. Sehingga eksekusi menjadi suatu hal yang berbeda. Mungkin itu yang dimaksudkan Pak Ian tadi mengenai eksekusi itu. Itu mungkin masih berada di pengadilan kita sendiri Pak, kelemahannya. Itu asik nih Pak Lona boleh nih. Kasih Ya, Pak. Baru kuliah perdana tapi ada kasus dikasih Pak Ian untuk kita belajar, boleh Pak ya?
Belajar ya Pak. Kita sambil ngobrol-ngobrol Pak, artinya ya nggak apa-apa, ini Ya. kan baru kuliah perdana. Ya. Pak Yani Bisa. mancing Pak, supaya dilanjutkan di warung kopi nih Pak. Biasa nih. Omongan Iya asik nih, ini. pasal nih. Tapi Ini paling tepat itu tadi Pak Nalom itu, karena ini adalah hasil pemeriksaan BPKP. Dia udah sebut PLNBB punya uang, dikembalikan. Kalau pidananya terpidana kokosnya Pak Nalom, dan dia meninggal di penjara kok. Dia meninggalnya di penjara. Ya, betul. Ya. Betul. Jadi memang Bapak udah tahu itu. Keputusan Bapak itu benar. Kokos mengembalikan itu uang. Nah, sekarang topiknya itu uang itu dianggap PLNBB. Tapi jaksa mengatakan dirampas buat negara. Diputuskan di MA dan di PK di MA bahwa uang itu dikembalikan ke negara, kan begitu. Datang surat dari Kementerian Keuangan bahwa uang itu ada di kas negara, kan begitu. Tapi nggak bisa kembali ke PLNBB, Pak Nalom. Bagaimana gitu ini ya? Harusnya Iya. bisa kembali Pak, tapi kan harus diajukan lagi oleh PLNBB. Mekanismenya memang seperti itu. Mekanisme pengadilan kita berbeda dengan mekanisme Kementerian Keuangan. Jadi nggak inline sepertinya keduanya. Sama seperti di dalam pengadilan kita saja nggak inline antara keputusan hakim sama eksekusi. Harus diajukan lagi untuk eksekusinya. Apalagi dua kementerian yang berbeda. Mungkin tuh PR-nya Pak Yan lah itu juga untuk di DPR ya kan? Hah? Bagaimana supaya lembaga-lembaga ini saya nggak bawa basic skripsi itu putusannya? Pak Lona. Saya nggak bawa basic skripsi itu Pak. Saya ada sudut lain, Pak. Saya mau coba dengan pendapat yang dari sisi lain, Pak Lona. Silakan Pak Kamser ya. Yang Bapak berdua bahas tadi ini udah benar dari sudut pandang itu, tapi saya mau melihat dari sudut pandang keputusan kehakimannya, Pak. Karena dari awal Pak Ian sudah bilang bahwa frasa putusan pengadilan itu adalah dirampas atau disita untuk negara. Karena frasa putusan pengadilannya seperti itu, memang jadi tidak ada lagi pihak yang boleh mengartikan lain dari frasa itu. Menteri Keuangan pun kalau memberikan itu ke PLN, dia sudah melebihi kewenangan, karena pengadilan yang sudah inkrah membuat frasa putusannya itu adalah dirampas atau disita untuk negara. Jadi kalau PLN mau minta dana itu kembali, harus dengan cara lain, Pak. Misalnya dia dibuat rugi besar, Pak, suntikan dana. Karena kalau dari kerugian yang sudah disita untuk negara itu, hanya pengadilan lagi yang bisa merubah putusan itu. Padahal sudah inkrah. Pak Kamser, PLN Ya. untungnya 7T net. Jadi nggak Apalagi mungkin. untung, Pak. Bagaimana cara mau ngasih duit lagi? Ya baik Bapak Ibu, tapi memang diskusi ini menarik. Kenapa? Karena memang basicnya adalah perkara tipikor itu jadinya. Karena bicara kerugian negara, di mana BPK udah masuk hasil pemeriksaan BPK, tapi meskipun di lapangan BPKP ya Pak Nalom ya, yang periksa. Ya Pak, ya Pak, betul Pak. Tapi harus pakai stempel BPK karena bunyinya begitu, bunyi pemeriksaannya begitu. Nah jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kamser, memang kalau misalkan kementerian langsung menyerahkan ke PLN, salah menyalahi putusan, gitu kan? Nah ini kita bicara bagaimana mencari formulasi yang pas supaya tidak menyalahi tapi memenuhi undang-undang, gitu kan? Ya apakah nanti di dalam bentuk pengajuan permohonan tersendiri terpisah, itu udah jelas ya, karena nggak berkaitan dengan pengadilan. Makanya saya bilang ini saya nggak tahu pertimbangan hakimnya apa, kenapa harus dirampas atau dirampas oleh negara, gitu ya. Meskipun PLN juga termasuk negara, ya, tetapi kan ini ada bicara dia privat, berarti ini privatisasinya negara nih, BUMN ini kan, artinya kekayaan negara dipisahkan harusnya berbeda karena laporannya berbeda, ya kan? Ini catatan dari nanti diperiksa oleh BPK juga. BUMN PLN ini mengalami kerugian negara, uangnya kemana nih gitu ya, ini harusnya dikembalikan gitu kan, masuk ke kas PLN lagi gitu. Nah ini memang saya pikir ini memang mekanismenya tadi saya lihat sekilas kayaknya itu masuk ke uang pengganti ya. Jadi kalau uang pengganti artinya dia memang harus setorkan ke kas negara yang diterima oleh kejaksaan atau penuntut umum. Mekanismenya demikian gitu ya.
Nah, cuma saya belum tahu bagaimana apakah pengeluaran dari kas negaranya itu mungkin PLN harus bicara ke kementerian, apakah bentuknya seperti apa, saya kurang tahu nih ya. Apakah ngajuin permohonan, penetapan segala macam. Nah, ini yang solusi bisa dicari nih Pak Ian oleh tim Lawyer lawyernya. baru Pak, Lona aja ketuanya. Ada Pak Kamser. Jadi memang betul Pak, artinya kayak gini, ini kan masalah. Ini perkembangan di masyarakat. Nah, bagaimana kita menstrategikannya agar bisa dicari solusinya gitu kan? Nggak ada di undang-undang nih. Nah, ini yang nanti yang perlu dipikirkan sekreatif mungkin bagaimana mencari solusinya Pak, gitu. Jadi menarik diskusinya Pak, karena masalah-masalah kayak gini ada juga yang modelnya kayak lain di dalam perkara perdata, gitu ya. Bagaimana kalau mau misalkan sudah pasti menang, kok ternyata misalkan utang piutang menang, tapi begitu menang mau dieksekusi nggak bisa, mau disita nggak ada asetnya, bagaimana dong? Menang di kertas doang. Nah, ini kan juga timbul masalah, gitu kan? Nah, bagaimana hal-hal seperti ini terjadi? Gitu ya. Makanya banyak orang menagih utang lewat PKPU mekanismenya atau kepailitan, tidak melalui gugatan perdata karena lama gugatan perdata. Itu rahasia lawyer. Jadi lewatnya lewat PKPU kebuka deh. Biar cepet deh ya. Baik. Thank you nih Bapak Ibu sudah men-sharingkan. Ini diskusi kita menarik ya. Karena memang ini masalah gitu ya. Saya yakin juga dalam praktik ada banyak masalah di BUMN apalagi. Ya. Banyak permasalahan juga, apalagi soal tanah tuh, ya. Saya yakin soal tanah banyak sekali tuh problemnya, tanah-tanah tidur yang kemudian dikuasai pihak ketiga, selama puluhan tahun jadi tanah garapan, diklaim jadi milik sendiri, tiba-tiba terbit sertifikat, gitu. Banyak tuh Pak. Baik, silakan. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Udah banyak Pak kita diskusi malam ini, kuliah perdana. Ya betul itu Pak. Iya betul Pak. Barat mesin mobil perlu dipanasin dulu kali ya Bang Ian ya. Udah lama kita lihat ya. Pemanasan dulu nih Pak. Pemanasan dulu ya. Oh, baru kuliah pertama belum panas berarti ya. Tunggu kuliah kedua dan ketiga deh. Biasanya kalau udah mau dekat UTS Pak baru panas betul. Iya. Gitu Pak ya. Baik. Setelah ini Bapak Ibu masih ada kuliah lagi? Enggak lagi Pak. Oh, terakhir ya. Oh iya Bapak Ibu. Besok Pak yang parah tuh full Pak. Ya. Sampai malam, sampai sore. Gak apa-apa Pak. Sabtu. Ya memang risiko lah Pak. Kalau kita sambil kerja ya kita yang ngatur waktunya Pak. Mau kan Sabtu kita korbankan full. Iya Pak. Iya. Bapak Ibu saya mau nanya nih, karena ini kan tanggal sebenarnya saya ada bentrok juga di hari Jumat malam itu, ya. Jumat malam itu saya ada bentrok dengan jadwal kuliah yang satu. Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kalau tidak salah saya sudah cek, itu ada kosong di hari Senin ya, di jam 8 ya Bapak Ibu ya. Benar tidak Bapak Ibu, ada Senin jam 8. Nah, saya mau usulin kita ganti jadwal ke Senin, bisakah Bapak Ibu? Karena saya bentrok di Jumat jam 7 sebenarnya. Bisa Pak, saya setuju Pak. Bisa Pak Lona. Kosong Bapak Ibu, kosong. Hari Senin ya. Hari Senin kosong Bapak. Jam 8 ya Pak ya? Jam 8 ya. Okay. Baik. Oke. Baik kalau gitu nanti kuliah berikutnya kita di Senin jam 8 pagi, jam 8 malam ya Bapak Ibu ya. Di kuliah berikutnya ya dan seterusnya ya. Oh berarti Senin kita kuliah lagi dong Bapak Ibu. Mantap. Ya. Iya keren. Biar makin panas diskusinya. Baik. Terima kasih. Berarti kita bisa sepakati ya Bapak Ibu ya, hari Senin jam 8 malam ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bapak. Kebetulan saya juga melanjutkan studi, jadi saya hari Jumat saya harus kuliah juga Pak. Hari Jumat dan Sabtu. Wow, Sedia apa lagi Pak Dolga? Semangat Pak. Semangat. Saya juga sama-sama mengajar dan diajar. Itulah tekanan buat kami student mahasiswa ini Pak, begitu lihat sangat stres Pak. Siap Pak. Baik Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan? Atau mau kita akhiri karena kayaknya muka-mukanya udah pengen weekend ini Bapak Ibu. sudah hari Jumat, udah ngantuk juga ya. Baiklah, kalau tidak ada saya rasa kita akhiri saja lebih awal ya. Paling tidak sudah ada pemanasan sedikit gitu ya. Kita nunggu diskusi berikutnya dari Pak Nalom, Pak Ian, Bapak Ibu yang lain, Pak Edi ya. Dari yang lain untuk di pertemuan di hari Senin ya Bapak Ibu ya.
Baik, Pak. terima kasih Bapak Ibu. Ya, Saya Pak. akan tutup di dalam doa. Terlebih dahulu izinkan dulu saya pimpin